Beelzebub perwakilan dewa yang bertarung di ronde ke-8. Dewa yang satu ini nasibnya sama malangnya dengan Zerofuku. Namun bukan berarti kisah mereka sama. Jika Zerofuku anak yang memiliki nasib kemalangan, Beelzebub merupakan anak yang terkutuk. Berikut akan kita bahas masa lalu dari Beelzebub. Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Beelzebub memiliki dua nama yang sering disebut, yaitu Lord of the Flies atau Raja Lalat, dan yang kedua adalah Satan. Beelzebub memang disebutkan sebagai seekor lalat yang memiliki sifat iblis, dan juga pada masa sekarang Beelzebub juga disebut sebagai Satan. Itulah alasan dipanggilnya dua nama Beelzebub. Nah, dikatakan Beelzebub merupakan anak yang terkutuk. Bahkan ketika dia lahir, wilayah di sekitarnya terbakar dari sambaran petir. Bahkan dewa-dewa yang terlibat dengan Beelzebub dikatakan mengalami kematian satu persatu. Karena hal ini, Beelzebub menjadi dewa yang kesepian ketika masih di Valhalla. Karena hal-hal inilah, Beelzebub juga dipanggil dengan sebutan lain, yaitu Anathema, dia yang dikutuk oleh setan. Walaupun dikatakan dewa kesepian, Beelzebub ini juga bersifat menyendiri, tidak mau mendekati dewa lainnya, kecuali 3 malaikat yang mau berteman dengan Beelzebub. Dia adalah Azazel, Samael, dan Lucifer. Ketiga malaikat ini mengetahui nama Beelzebub merupakan dewa yang banyak dibicarakan dan mendekati Beelzebub. Azazel, Samael, dan Lucifer ternyata hanya ingin mengajak Beelzebub pergi nongkrong bersama dengan mereka di Eden untuk memakan apel. Bisa dibilang seperti anak sekolahan yang pergi nongkrong setelah pulang sekolah. Awalnya Beelzebub tidak mau ikut ajakan dari ketiga malaikat tersebut karena dirinya yang disebut anak terkutuk. Namun dengan dorongan yang diberikan oleh Lucifer, membuat hati Beelzebub terbuka dan mau menerima ajakan 3 malaikat. Bagi Beelzebub, ketiga malaikat ini adalah teman pertama baginya. Mereka selalu bermain bersama dan melakukan hal konyol bersama. Beelzebub tak lagi menjadi dewa yang kesepian. Namun suatu hari ketika Beelzebub bangun dari tidurnya, Beelzebub melihat ketiga temannya telah mati. Ketiganya tertusuk di bagian dadanya. Beelzebub berpikir apakah Satan benar-benar ada dan membunuh teman-temannya. Dari sini Beelzebub mencari tahu mengenai Satan yang dikatakan mengutuk dirinya. Beelzebub ingin membunuh Satan. Beelzebub kembali ke dirinya yang semula, dewa kesepian setelah kematian ketiga temannya. Namun kali ini Beelzebub memiliki tujuan. Demi mencari keberadaan Satan, Beelzebub sering pergi ke perpustakaan. Disitulah Beelzebub bertemu dengan Lilith. Lilith yang merupakan teman Lucifer sejak kecil dan juga marah terhadap Satan, ingin mencari Satan bersama dengan Beelzebub. Keduanya meneliti dan mencari keberadaan Satan, namun mencari dimanapun, diteliti di buku manapun, Satan tidak pernah ada. Hal ini membuat Beelzebub memikirkan banyak hal dan selalu bermimpi buruk. Bermimpi melihat teman-temannya dibunuh oleh makhluk besar yang ia anggap sebagai jelmaan Satan. Ketika bangun dari mimpi buruknya, di situ Lilith datang ke tempat Beelzebub dan menenangkan Beelzebub. Kehadiran Lilith membuat Beelzebub mengingat masa-masa senangnya bersama 3 temannya, yaitu Lucifer, Azazel, dan Samael. Di sini Beelzebub kemudian bersumpah akan melindungi Lilith dan tidak akan membiarkannya bernasib sama dengan Lucifer, Azazel, dan Samael. Namun tiba-tiba ketika Beelzebub membuka matanya, tangan Beelzebub sudah menembus jantung Lilith. Keadaan ini sama seperti luka dari 3 temannya. Beelzebub akhirnya tahu bahwa Satan ini adalah dirinya sendiri. Lilith yang masih bertahan hidup tidak marah terhadap Beelzebub dan tahu jika itu bukan keinginan Beelzebub. Lilith juga mengatakan bahwa setelah bersama dengan Beelzebub cukup lama, Lilith sekarang mencintai Beelzebub, dan sebelum kematiannya, Lilith memberikan kutukan kepada Beelzebub, kutukan untuk tetap hidup. Disitulah ketika Beelzebub yang datang ke Helheim meminta Hades untuk membunuh dirinya. Namun Hades yang tahu bahwa kutukan dari Lilith adalah anugerah untuk Beelzebub, tidak mau membunuh Beelzebub dan memberikan tempat untuk Beelzebub di Helheim. Itulah bagaimana Beelzebub masih bertahan hidup di Helheim dan sekarang ikut menjadi perwakilan dewa dan bertarung dengan perwakilan umat manusia, Nikola Tesla. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai masa lalu dari Beelzebub? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.